Shalom Bapak Ibu semua saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Sangat bergembira hari ini bisa bersama-sama kembali dengan saudara-saudara yang tentunya saya kasihi, dengan teman-teman beberapa yang kenal dan beberapa orang pastinya belum kenal. Adik di depan aku ini kenal sekali, sama istrinya yang di sampingnya, sama adik Jonathan, ya kan? Sebenarnya ketika tema ini diberikan Jonathan, jawaban saya pertama gini, Jonathan, susah kali itu tema itu. Tapi adik ini memang luar biasa, ya. Dia jawab apa? Mana ada tema pekerja yang mudah banget tadi. Wah, ya pula. Ini udah nggak bisa ditolak kalau begini. Ya kan? Aku bilang susah ini tema ini. Dia bilang nggak ada tema pekerja yang gampang bang. Ya pula ya. Oh ya udah kalau gitu kita gumuli deh, doakan bang gitu ya. Karena saya kira sesuatu yang terus belajar. Karena itu memang susah menceritakan sesuatu yang mungkin kita tidak langsung alami. Nah kalau dibilang sukses, kita sama-sama belajar nih. Karena kita tidak pernah merasa sukses juga, ya kan? Tidak pernah merasa sukses seperti yang mungkin orang lain bayangkan. Tetapi kalau sukses ukurannya adalah seperti firman Tuhan, kita semua sedang berjalan dan terus berubah menuju ke sana. Karena itu aku berani terima, gitu ya. Nah, gitu. Dan kalau aku mau sampaikan ini bisa dibantu deh, digeser di sana dikit supaya lebih enak ininya. Ini adikku. Ya mejanya. Jadi mungkin lebih apa di sini ya, sehingga aku bisa lihat sana semua ya. Nah, nggak apa-apa ya. Oke, ya mengarah ke sana, serong aja deh. Enggak sini. Ya betul, good. Ya kan. Jadi lebih mungkin aku sih lebih mudah untuk bisa lihat sekaligus kepada Bapak Ibu semua. Kita kalau disebut manusia sukses, kita nggak bisa pungkiri ukurannya tetap dua. Dan itu belum tentu bisa diperdamaikan. Ya, artinya ukuran sukses pasti ada pandangan tentang yang sekuler dan yang umum dan pandangan kita. Gimana mempersatukannya? Ya kita lihat apakah bisa dipersatukan atau tidak. Karena ukuran sukses bagi dunia itu sangat-sangat berbeda dengan ukuran sukses orang-orang anak-anak Tuhan sesuai dengan Alkitab, begitu ya. Jadi kalau secara dunia saya kira sangat gampang kita untuk melihat apa arti sukses. Sukses oleh dunia ini adalah sukses material. Sukses material, harta, uang, rumah, mobil, deposito, ya kan? Kemudian apa lagi? Semua yang berbau material. Ya kan? Jam tangan, barang-barang branded, kemudian handphone, perhiasan. Ada satu pengacara itu yang tangannya asik begini, ya kan? Memamerkan kesuksesan material. Suka atau tidak suka, kita tetap ada pembela dan ada yang tidak menyukainya, begitu kan? Istri saya pernah putar acara itu, aku bilang, aduh gantilah itu, ya kan? Nah, gitu gantilah itu apa mau dilihat, apa yang mau dipelajari, misalnya begitu ya. Tapi pasti ada juga misalnya pendukungnya, nggak apa-apa, begitu kan? Nah, itulah sukses material, sukses yang ditunjukkan oleh dunia ini. Kadang kita kalau ketemu orang, pertama kalau misalnya kita belum masuk kepada sebuah nilai-nilai, maka yang kita lihat adalah yang material ini, ya kan? Gitu. Sukses yang material, harta dan segala macam. Bahkan supaya bisa mengikuti komunitas dan teman-temannya barangkali banyak yang harus memaksakan diri di dalam hal material ini. Ya, akhirnya harus memaksakan diri, utang, pinjol dan lain-lain. Ya, sehingga bisa mengikuti komunitasnya. Kemudian sukses material yang kedua adalah jabatan. Jabatan, pangkat dan kedudukan itu nggak bisa dipungkiri. Jabatannya apa? Wah itu kepala dinas itu katanya. Semua orang langsung begini, ya kan? Kemudian itu jabatannya itu, oh itu biasa itu, staf biasa itu. Mungkin cara menerima, cara menyambut itu dipertontonkan oleh dunia ini. Dan kita tidak bisa menutup mata untuk itu, karena itu adalah hal umum yang ditunjukkan.
Dunia dan umum mendukung gaya ini, ya. Apa yang ditunjukkan oleh berita-berita 10 orang terkaya, penyetor pajak tertinggi, itu semua kan berbau material, ya kan? Dan itu yang ada di publish, baik itu di majalah, di koran, dan di televisi. Itu yang dipertontonkan ke kita setiap saat. Kemudian gereja juga seperti itu. Tidak menuduh seluruh gereja, tapi pasti ada gereja-gereja yang begitu, ya. Orang berduit, ya di gereja-gereja tertentu udah ada couplingnya, duduknya di mana, itu duduknya di mana. Ada juga satu gereja saya lihat, udah duduk kita beribadah, sebenarnya udah mau mulai, bukan pelayan ya, tapi para petingginya mulai belakangan masuk, dan tempatnya sudah ada, nggak ada yang berani duduk. Aku bilang, itu siapa? Oh, itu petinggi-petinggi. Wah, luar biasa ya, memang itu dipertontonkan gitu. Kemudian ya pastilah ya, menghargai sumbangan berdasarkan besarnya sumbangan. Kemudian pengurus gereja juga sering oleh jabatan ya, oleh kedudukan dan jabatan seringkali. Dan yang berikutnya seringkali orang yang memiliki sesuatu yang berpengaruh itu biasanya selalu benar. Padahal kita lihat pendapatnya sih biasa aja, ya kan? Pendapatnya biasa aja, tapi orang semua langsung setuju. Ya, ini pendapat sesat pun semua ngangguk, ya kan? Tapi kenapa? Karena dia berpengaruh. Itu salah satu sukses yang ditunjukkan oleh dunia ini, ya. Dan itu kita lihat setiap saat. Kita mau membantah itu atau mau buat supaya gambaran sukses bagi umum itu jangan begitu, itu tidak dapat. Dan itu sudah perjuangan panjang juga. Kalau bukan orang-orang yang kenal Kristus, kita tidak akan bisa mendapatkan itu. Ada satu ilustrasi yang pernah saya dengar. Dia satu orang pejabat tinggi, dia pakaian biasa, pakai sandal dan segala macam yang kelihatan kucel. Dia masuk ke satu pesta, nggak ada yang gubris. Padahal wajahnya sama nih ya, nggak ada yang gubris, nggak ada yang ini. Jadi biar aja dia gitu, mau duduk di mana, mau apa gitu. Nggak ada yang kenal, nggak ada yang gubris. Baru balik dia, ganti bajunya, stylenya semua, orangnya masih sama, ganti sepatunya dan segala macam. Ketika dia datang, orang langsung, oh ya pak, gitu. Adalah hanya tampilan fisik dan materialnya. Itu dipertontonkan oleh dunia ini. Sukses yang kedua kita bisa sebut sebagai prestasi. Ya kan, tadi yang sukses adalah misalnya seperti material, yaitu harta, pangkat. Nah, sukses yang kedua prestasi, baik di akademik, olahraga, seni, dan berbagai yang lain. Ini bisa juga. Karena itu definisi sukses secara umum memang tadi yang disampaikan oleh Jonathan ya memang sangat luas. Kalau kalian ingat iklan dulu ada di televisi, sukses itu adalah berhasil mengendarai sepeda butut. Nah, itu ada suksesnya itu. Ya kan? Sukses itu berhasil menjumpai calon mertua yang keras. Nah, itu ada suksesnya dulu iklannya itu ya. Jadi karena sukses dinilai dari apa yang menjadi target-target dia. Nah, ini hari ini kan dihebohkan dengan sukses akademik ini ya. Ya kalau saya terus terang saja, detik-detik penentuan menang SNBT itu saya di kantor kira-kira 5 menit lagi sebelum pengumuman pergi ke kamar mandi. Saya cek kamar mandi, oh kering lantainya, syukur. Saya berdoa berlutut di kamar mandi itu. Karena memang banyak orang ya di ruangan kerja itu. Jadi laptop aku di depan ini, baru gue bilang gimana ini? Wah, aku pergi ke kamar mandi kemarin, ya pergi ke kamar mandi, cek lantainya kering, gue berlutut di situ, berlutut bersujud dan berdoa, Tuhan berkati ini. Kebetulan anak kita ikut untuk SNBT ini kan, Tuhan berkati ini. Aku lihat perjuangannya, kerja kerasnya, belajarnya, sampai kurusnya, ya kan, sampai belajarnya jam 1, jam 2, Tuhan kasihani, tolong berkati. Aku balik ke komputer, udah tinggal 3 detik, wah jantungan kan, jantungan 3 detik, pas udah selesai jam 15.00, aku masukkan nama dan nomor ujian dan tanggal lahirnya, itu puji Tuhan luar biasa. Saya langsung bersorak, Tuhan terima kasih.
Karena anak saya yang nomor 2 menang masuk ke SNBT ini, ke ITB ya, ke ITB Teknik Mesin dan Dirgantara. Itu luar biasa. Ya. Jadi itu sukseslah akademik. Kalau saya bilang apa? Saya telepon anak, saya bilang Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa, mukjizatnya. Dan juga kita apresiasi apa yang dia lakukan. Good job, luar biasa, salut dengan perjuangan. Karena apa? Yang diberkati Tuhan pasti ada jalannya untuk Tuhan memberkati. Gak mungkin lah orang gak mau belajar, malas-malasan, kemudian Tuhan berikan lulus. Gak ada hukumnya itu. Ya kan? Yang ada hukumnya kan anugerah yang luar biasa adalah keselamatan aja. Orang yang berdosa pun diampuni, ditebus sebagaimanapun dosanya. Itu pun ketika dia mau datang dan percaya, mengaku dosa-dosanya dan bertobat. Ya, jadi itu luar biasa. Saya kalau kalian bilang 2 hari ini saya ketawa-ketawa aja nih, Jonathan, mulai dari semalam sampai hari ini. Saya bilang dengan teman-teman, masalah apapun di kantor, masalah apapun di mana, kayaknya saya susah untuk tidak ketawa ini hari ini gitu kan. Termasuk hari ini. Jadi ya, termasuk hari ini karena melayani di sini. Saya suka cita penuh. Aku bilang dengan istri tadi malam, "Ma, besok aku melayani di mana? Di PDPA." Ya, anak baru lulus pun tetap padat waktunya, pergi lagi melayani. Aku bilang salah itu, salah kali. Aku justru melayani hari ini ketika ditelepon itu karena tahu tanggal 13 besok, sebelumnya itu besok anak mau pengumuman, aku harus bayar. Gitu ya. Aku harus melayani gitu kan. Nah, itu ada apa itu? Aku komitmen, besok aku melayani Tuhan. Gitu. Ya, jadi itu satu hal yang luar biasa saya kira. Tuhan berikan, dan ini akademik ya, sukses akademik. Pasti kita bilang sukses nak, gitu ya. Kemudian ada olahraga, seni dan berbagai hal lainnya. Kemudian apa pengertian sukses yang lain adalah mencapai target. Karena itu kita semua bisa sebut bahwa kita dalam hal-hal tertentu udah sukses, tergantung targetnya kita. Jadi ada orang yang tidak merasa sukses padahal dia sudah dapat misalnya katakan 20 juta 1 bulan sebagai gajinya. Dia nggak malah sukses karena dia pengen sebenarnya harusnya dia bergaji 30 juta. Tapi ada orang yang gajinya 5 juta dia udah merasa sukses. Kenapa? Karena dia pikir, ini memang ini target aku. Tuhan udah berikan segini, ini sukses. Jadi sukses juga tergantung kepada bagaimana kita membuat targetnya. Jadi ada orang bilang gini, kalau gitu targetnya kita rendahin supaya kita seberang gampang sukses. Itu nggak bisa juga, karena masing-masing orang pasti punya yang disebut dia ukuran-ukuran untuk sukses dia. Ya, jadi dari hal-hal kecil saja bisa kita sebut sukses. Ini gambarannya secara umum tentang dunia, kemudian prestasi-prestasi dan juga persepsi. Nah, bagaimana sukses menurut Alkitab? Makanya saya belum mampu 100% untuk menyatukan pandangan dunia itu dengan Alkitab, ya, dengan firman Tuhan, dengan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen punya nilai yang lain. Apakah yang tadi itu masih mempengaruhi lebih besar atau apa yang dikatakan Alkitab yang menjadi mempengaruhi lebih besar? Sukses itu dari bahasa Ibrani, ya, panim, gitu ya. Itu prospek, kemungkinan, harapan seseorang yang mencapai tujuannya dengan pertolongan Tuhan. Seseorang yang mencapai tujuannya dengan pertolongan Tuhan. Kalau bahasa Ibraninya sekel, keberhasilan lebih kepada, kalau Alkitab menggambarkan bukan material yang tadi yang kita bahas itu, bukan harta, bukan jabatan, tapi lebih kepada kebijaksanaan, pengetahuan. Makanya kalau kita ingat Salomo, ya memang dia punya lengkap ya. Tapi yang pertama dikenal orang dari Salomo bukan kekayaannya, tetapi hikmat dan kebijaksanaannya. Ya, kemudian ditambahkan semuanya kepada dia. Kemudian pandangan sukses menurut Alkitab adalah semakin serupa dengan Kristus. Kalau saya dibilang beberapa pengurus-pengurus pelayanan, saya pasti menyatakan luar biasa Tuhan, dia orang sukses. Jadi bukan karena Jonathan di sini dan dia pengurus di sini, ini adik yang sudah lama aku kenal. Aku kok ditanya dia, maka aku akan bilang dia adalah orang sukses. Kenapa? Karena buah-buah roh ini semakin kelihatan. Sukacita, damai sejahtera,
kelemah lembutan, keramah tamahan, keadilan muncul bagi beberapa pelayan itu. Dan semakin aku lihat banyak pelayan yang setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, terlihat indah ini, ya, semakin serupa dengan Kristus ini. Semakin serupa dengan Kristus di dalam buah-buah roh. Ini adalah sukses yang menurut pandangan Alkitab. Makin nampak nggak di dalam kehidupan kita. Saya kadang-kadang kalau memperhatikan kepada diri sendiri, maka poin-poin ini terus menjadi evaluasi. Semakin mengasihi atau tidak? Semakin memunculkan damai sejahtera atau tidak? Semakin lemah lembut atau tidak? Lemah lembutnya agak susah bagi aku, ya. Tapi saya nggak tahu juga apakah kalau ngomong keras itu, ngomong tegas dan itu disebut tidak lemah lembut. Nah, itu salah satu hal lagi. Apakah itu sudah gaya, cara dan semuanya gitu. Ngomong cepat kemudian apakah itu sudah gaya atau cara. Tapi lemah lembutnya saya kira bagi orang-orang Kristen ini menjadi ukuran dari kesuksesan. Yang berikutnya adalah apa kesuksesan yang disampaikan oleh Alkitab, yaitu memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Itulah kesuksesannya. Maka Abraham itu kalau kita baca di dalam Kejadian 18 ayat 22 sampai 32 ini, sampai begitunya Tuhan ketika mengunjungi Abraham untuk melihat Sodom dan Gomora, sampai Tuhan itu berpikir, apakah aku tidak akan menceritakan kepada Abraham apa yang akan kulakukan ke depan. Dia mempertimbangkan Abraham sebagai manusia yang perlu dia utarakan maksud-maksud Tuhan itu. Maka Tuhan berdialog dengan Abraham di sini. Ya, aku akan sudah kudengar bagaimana kehidupan Sodom dan aku akan pergi untuk melihat apakah itu sejahat dan bagaimana itu Sodom. Tapi dia bisa berdialog dengan Abraham. Abraham menyampaikan, apakah engkau akan menghukum orang-orang yang benar dengan orang-orang yang salah? Jauhlah itu daripadamu. Orang-orang benar dengan orang-orang fasik. Jika ada 50 orang di sana, apakah engkau akan menghukumnya? Tuhan katakan, jikalau ada 50, saya tidak akan menghukum Sodom. Tuhan, kalau ada 45, saya tidak akan menghukum Sodom. Tuhan, lancang sekali lagi, kalau ada 40 juga tidak akan menghukum. Kalau ada 35 Tuhan, tidak akan menghukum. Kalau ada 30, tidak akan menghukum. Tuhan yang terakhir, ya kan? Kalau ada 20, tidak akan menghukum. Kalau ada 10, saya juga tidak akan menghukum, kata Tuhan. Baru dia pergi meninggalkan. Begitu dekatnya Abraham kepada Tuhan, dan begitu dekatnya Tuhan kepada Abraham, sehingga apa yang menjadi maksud-maksudnya disampaikan kepada Abraham. Saya kemarin sebelum ujian, saya nggak tahu arti mimpi di dalam kehidupannya, ya, belum bahas. Ya, enak ini kalau para pekerja karena semuanya tema-tema yang kontekstual kan, jadi saya belum pernah bahas mimpi. Tapi waktu kemarin itu sebelum pengumuman memang saya mimpi. Dan mimpi itu jelas-jelas bahwa nama anak saya itu terlihat dan menang. Dan dalam mimpi itu pun saya udah teriak persis seperti yang kejadiannya. Tapi mimpi kan gak bisa diapa. Saya pikir iya mimpi. Baru saya tidur lagi karena saya pikir udah nyata gitu. Tidur lagi 3 kali mimpi. Ya, 3 kali mimpi. Baru terakhir bangun. Istri bilang, gimana nih Pak, anak lulus gak ini? Aku bilang, tenang aja, Tuhan kasih lulus. Bukan yakin 100%, untuk menenangkan dia aja. Ya kan, karena biasanya ibu-ibu kan lebih gelisah, lebih apa, nggak pakai panjang mikir dulu kan, hatinya kan dia tenang aja, Tuhan pasti kasih yang terbaik, pasti lulus. Ya aku pergi tetap juga masih ada ragu benar atau enggak. Tapi aku pikir Tuhan kok sampai 3 kali aku mimpi. Dan memang hampir persis seperti kejadian pas jam 3. Ya. Memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Kemudian sukses menurut Alkitab adalah yang tadi, semakin serupa dengan Kristus. Inikah yang kita kejar di dalam pengertian sukses kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pekerja Kristen? Semakin serupa dengan Kristus, memiliki persekutuan yang akrab
seperti Paulus yang sampaikan, memang ya berbeda sekali. Kita pasti sering dialog sendiri. Paulus mengenal Kristus menjadi yang utama bagi dia, dan yang lainnya itu dianggapnya adalah kerugian dan sampah saja. Bagaimana hubungannya dengan kita sebagai orang-orang Kristen? Apakah salah kita ini mengejar kesuksesan yang kita lihat secara material tadi, kemudian melaksanakan perintah Tuhan? Bagaimana agar sukses sebagai orang Kristen? Kalau kita mengacu, karena waktunya kan 20 menit aja ya, siap itu kita lanjutkan diskusi ya, supaya jangan terlalu lama di sini. Bagaimana agar sukses? Kalau kita mengacu kepada tadi apa yang menjadi ukuran sukses orang Kristen, yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kita banggakan. Dan sepanjang Anda banggakan bahwa itu adalah dari Anda, jadi bukan tidak bisa berbangga ya. Saya pasti berbangga, yes, nah, hebat, salut. Tapi itu pasti tetap kita dasari bahwa itu adalah semua karena kebaikan Tuhan. Jadi bukan tidak bisa bangga, tetapi kita harus tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri dulu di hadapan Tuhan, baru semuanya itu bisa dibanggakan di dalam Tuhan. Saya pernah sombong kepada Tuhan dan saya benar-benar dihajar, ya kan? Benar-benar dihajar. Pada saat itu saya baru pertama kali manajer di salah satu perusahaan farmasi namanya Parit Padang. Ya, saya kebetulan udah beberapa perusahaan lah, tapi semua di swasta. Ya, kalau swasta bisa pindah-pindah, kalau negeri kan nggak bisa pindah kan, Dek? Kalau negeri ya mengundurkan diri namanya, ya kan? Kalau swasta bisa pindah gitu. Kerja di salah satu perusahaan, saya pikir usia saya pada saat itu masih muda. Kalau nggak salah umur 29 menuju 30, saya udah BSM, Brand Sales Manager. Wah, bangga sekali. Ya kan? Pas usia 30, adik saya yang cewek telepon, "Bang, happy birthday ya." Oh, sorry, 31, usia 31. Aku itu, "Happy birthday. Sukses ya Bang." Ya. Gimana target Abang? Disitulah keangkuhanku itu muncul. Ya, keangkuhanku muncul. Dengan usia begitu, aku udah brand sales manager. Aku bilang, ya pasti berhasil. Seperti Tuhan Yesus deh. Tapi bukan dalam membanggakan Tuhan Yesus. Aku rasa bahasaku merendahkan. Seperti Tuhan Yesus, dia bisa sukses 30 tahun. Dalam usia ke-30 tahun, dia melakukan pelayanannya dan luar biasa. Aku karena manusia selisih 1 tahun deh, 31. Kalian tahu nggak jarak 2 minggu saya dipecat. Itu kuingat itu, tidak boleh sama sekali. Tidak ada apa-apanya dan tidak masuk akal bisa dipecat. Nggak ada alasan untuk mecat, prestasi bagus, semua bagus. Tiba-tiba pimpinan 2 minggu panggil, "Pak Jubel, dengar-dengar saya pindahan dari Indofarma. Di Indofarma saya pindah karena demonstrasi, mimpin demonstrasi, ya kan? Akhirnya saya diberhentikan dari situ dengan catatan semua karyawan lain bisa masuk, tapi saya tidak boleh masuk karena pimpinan demonstrasi." Akhirnya saya keluar dari situ dan tiba-tiba bisa menjadi kepala brand sales manager di Parit Padang. Karena merasa saking begitu hebatnya, kesombongannya muncul. Saya bilang Tuhan Yesus sukses mulai umur 30 tahun. Aku 31 tahun karena aku manusia. 2 minggu lagi dipanggil, "Bapak pimpinan demon di Indofarma." Aku bilang, "Ya, banyak yang memberikan ini. Akhirnya semua mereka punya asosiasi, tidak bisa menerima saya dan saya dipecat karena pimpinan demon itu." Wah, itu dari nol itu. Setelah itu barulah aku benar-benar dihajar sampai sekarang. Tidak mau dan tidak bisa sombong oleh perkataan dan pikiran pun di hadapan Tuhan. Kalau mau sukses, tetap tidak boleh angkuh di hadapan Tuhan. Harus rendah di hadapan Tuhan. Saya setiap mau sombong itu pasti dihajar. Dan itu sudah kuingat kali itu. Ya, jadi nggak boleh sombong di hadapan Tuhan. Tuhan terlebih dari semuanya. Tuhan yang memberikan. Ini tips sukses. Kalau Anda pernah punya hal yang sama, mungkin bisa menjadi kesaksian bagi Anda. Atau Anda merasa bahwa saya sombong pun di hadapan Tuhan tetap berhasil kok, saya nggak tahu. Ya, tapi bagi saya dan firman Tuhan mengatakan adalah memang rendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang berikutnya bekerja keras.
Ya, dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Jadi tidak ada karena kita berlandaskan kepada Tuhan dan Tuhan yang menjadi kekuatan kita, maka kita bisa bermalas-malasan. Nggak dapat suksesnya. Di samping kita sudah merendahkan diri, kita harus melakukan pekerjaan sebaik-baiknya. Kemarin waktu kesebelasan Indonesia bertanding, semua orang berdoa. Aku nggak berdoa untuk itu. Aku bilang mereka aja nggak latihan, kok apa yang didoakan? Ya kan? Mereka nggak ada nampak kok begitu bagusnya latihan, mau doa apa? Emang bisa? Kita berdoa seluruhnya 270 juta penduduk Indonesia supaya tim kita menang, tapi kita nggak punya latihan, nggak punya ini, nggak punya ini, bisa kan? Enggak, ya kan? Itu kekeliruan konsep itu di dalam berdoa. Emang karena banyaknya orang berdoa, berdoa harus begini, harus sambil dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, baru dengar kemarin ada lagi orang yang ahli dalam sepak bola, dia bilang dia akan putar seluruh Indonesia untuk melihat bibit-bibit unggul untuk pemain sepak bola. Karena dia bilang masa dari 270 11 pun nggak dapat. Dalam hati aku ini udah begitu lama berkecimpung di sepak bola, tapi bodohnya minta ampun. Ya kan? Ini bukan masalah 11 dari 270 juta. Masalahnya yang kamu lakukan apa? Masa kamu cari dari sana siapa yang ahli main bola, nendang aja berlarian gitu. Kalau kita pergi ke Eropa, lapangan sepak bolanya gitu bagus, latihannya mulai umur siapa tadi nama anak kita itu? Ruben, umur segitu, Ruben itu udah begitu dilatihnya, semuanya adalah luar biasa, alatnya semua sudah ada. Jadi itu bukan tiba-tiba mereka besar jadi hebat main bola, bukan. Umur 4 tahun, fasilitasnya, latihannya semua. Nendangnya pun bisa 1000 kali untuk bisa bola itu masuk ke satu lubang. Dia bilang di Sumatera agak keras fisiknya boleh, di Irian Jaya agak kuat tacklingnya boleh. Iya, ini sepak bola apa gitu kan? Ya kira-kira begitu. Tapi masih begitu pemikiran. Jadi Tuhan minta kita untuk kerja keras tuh. Kalau kita kerja keras dan kita lakukan sebaik-baiknya, belum pun berhasil, itu waktu Tuhan. Itu waktu Tuhan. Tapi kalau kita tidak lakukan apa-apa di dalam pekerjaan kita, hanya sekedar saja, saya pernah sampaikan di sini, orang rata-rata, orang bintang, orang star gitu ya, orang-orang rata-rata atau orang yang kita harus melebihi dari rata-rata. Kita harus melebihi dari rata-rata. Kalau kita mau bersinar, sukses di tempat pekerjaan, kita harus melebihi dari rata-rata. Kita harus masuk ke star atau bintang. Melibatkan dan mengandalkan Tuhan yang tadi itu. Kalau ada satu orang silakan dulu. Ini enak sekali nih. Coba baca satu orang. Ulangan 8 ayat 18. Ada yang bawa Alkitab? Baca satu orang. Ulangan 8 ayat 18. Melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Ulangan 8 ayat 18. Iya, tetapi engkau haruslah mengingat kepada Tuhanmu. Ya, jadi Alkitab kita ini luar biasa. Gak bisa cari-cari sukses di tempat lain. Di Alkitab Ulangan 8 ayat 18 itu dikatakan, tetapi tetaplah engkau harus mengandalkan Tuhanmu, karena dari Dialah kekayaan. Ya, karena dari Tuhanlah kekayaan, karena Dia yang mempunyai ini. Kita mengandalkan Tuhan atau tidak? Kemudian yang berikutnya adalah yang tadi memiliki persekutuan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita bisa kaya, bisa punya banyak harta ketika tidak melakukan ini. Bisa, tetapi itu bukanlah apa yang dikehendaki Tuhan. Bukan kesuksesan yang sesungguhnya apa yang dikatakan Tuhan. Bertahan dalam pencobaan, tidak terseret dalam berbagai kesesatan. Inilah jalan-jalan bagaimana orang Kristen untuk bisa sukses. Bertahan di dalam pencobaan, tidak goyah, tidak terseret kepada kesesatan, harus bisa menahan diri. Yang berikut adalah memperkatakan Taurat Tuhan dan merenungkannya
siang dan malam, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Dalam Yosua 1 ayat 8. Firman Tuhan itu menjadi kita hidupi dan menjadi perenungan kita. Itu yang akan membuat perjalanan kita berhasil dan beruntung. Ini tips umum. Yang tadi kan adalah yang Alkitab sampaikan. Apakah seluruhnya Alkitab bertentangan dengan tips umum? Tidak. Banyak juga tips umum yang bisa kita lakukan di dalam praktika sehari-hari. Yang tadi itu adalah fondasi dan dasar. Bagaimana kita menuju sukses, bagaimana orang Kristen menuju sukses. Tetapi secara praktikanya ini adalah tips orang sukses dan orang gagal. Jelas sekali perbedaannya. Kalau mau gagal itu mudah caranya. Lambat bangun, bermalas-malasan, tidak disiplin, nonton YouTube berjam-jam, lihat TikTok berseri-seri, main game sampai larut malam, malas dan lain-lain, gagal lagi. Ya kan? Kunci suksesnya kebalikannya. Cepat bangun, rajin, baca buku, berteman, saling mendukung, bersosialisasi, itu sukseslah itu. Ya, secara praktikanya. Ini menarik nih. Ya, di akhir pembahasan kita, ciri-ciri orang sukses dan orang gagal. Orang sukses selalu mencari solusi. Karena kebenaran ini kan para pekerja ya, para pekerja. Jadi saya mau ceritakan tentang praktikannya. Orang sukses selalu mencari solusi. Ketika ada problem dia cari solusi. Ketika ada problem dia cari solusi. Tetapi orang gagal pasti lihat masalah semua. Bukan hanya lihat masalah, tapi dialah penyebab masalahnya. Ya, dialah penyebab masalahnya. Bukan hanya lihat masalah. Yang kedua, orang sukses belajar dan terbuka. Orang gagal merasa pintar semuanya. Udah tahu saya itu, udah ngerti saya itu, udah paham saya itu. Ada satu buku saya baca itu, menghantam ke kita juga ya, ke saya juga ya. Dia bilang daripada kamu banyak bercerita, lebih bagus kamu banyak mendengar dan bertanya. Aduh, bukan gaya aku pula ini. Ya kan? Gaya aku banyak bercerita, gimana ini merubahnya? Tapi itu cukup mengingatkan. Dalam momen-momen tertentu aku mau diam dan dengar supaya dia yang bercerita. Rupanya menarik juga. Indah juga ketika kita mendengarkan dia bercerita ya. Orang yang suka bercerita begini susah itu untuk mendengar orang bercerita. Tetapi ketika kita berhasil mendengar orang bercerita, baru terasa manfaat dan nikmatnya. Selalu melihat peluang, melihat masalah di setiap peluang. Inilah ciri-ciri orang gagal. Membuat komitmen dan dapat dipercaya. Yang gagal hanya janji-janji aja. Ya. Kemudian selalu proaktif. Ini melempar tanggung jawab ke atasan, melempar tanggung jawab ke bawahan, melempar tanggung jawab ke istri, melempar tanggung jawab ke anak. Semua orang salah kecuali dirinya sendiri. Ya, nggak salah, hanya benar sendiri. Suka membantu orang lain dan tidak takut kompetisi bersama. Ya, membantu orang. Kemudian di sini menang dengan menghancurkan orang lain, tidak akan panjang. Kalau salah mengaku salah dan belajar, di sini tidak pernah mau mengaku salah. Inilah kira-kira beberapa tips ya antara orang sukses dan orang gagal yang bisa kita diskusikan. Dan bagaimana Alkitab berbicara tentang orang-orang sukses, mengandalkan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, akrab dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, dan menceritakan terus firman Tuhan dan Taurat Tuhan itu. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita sebagai pekerja Kristen. Kita boleh melanjutkan diskusi supaya mungkin menjadi lebih aplikatif. Saya berikan waktu, persilakan.